pagi Pak Kas. Selamat pagi, ya, Milo. Pak, maaf ini mengganggu waktunya Oh, sebentar. tidak. Ingin berbincang-bincang dengan Bapak Ya. terkait pengambilan keputusan selama Bapak menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah, tentunya yang mungkin bukan hanya di SMA Negeri 1 Ungaran saja nih Bapak. Tentunya Bapak punya banyak pengalaman. Nah, itulah sebabnya saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak untuk berbagi pengalaman tersebut Bapak. Iya Bapak, jadi Bapak Ibu, ini saya sedang interview dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Ungaran, yaitu Bapak Dr. Andes Kaswanto MPD. Demikian dan silahkan untuk mengikuti kegiatan interview ini. Terima kasih. Baik Bapak, untuk hal yang pertama yang ingin saya tanyakan begini Bapak, tentu dalam kepemimpinan Bapak terdapat banyak masalah, baik itu dilema etika yang berbicara tentang bagaimana kita diperhadapkan pada sesuatu yang dilematis ya, tentang nilai-nilai kebajikan yang mungkin saling berbenturan, kemudian juga tentang rujukan moral antara benar dan salah, begitu Bapak. Nah, Bapak juga menghadapi hal-hal yang demikian tentunya nih Bapak. Ya, kadang-kadang. Iya, seperti itu. Dan kemudian yang ingin saya tanyakan Bapak, nah bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi, membedakan, oh ini kasus dilema etika, ini kasus rujukan moral, begitu Bapak. Ya. Terima kasih Bu Ilu. Jadi begini, saya menjadi kepala sekolah kan sudah sekitar 9 tahun ya. Jadi setiap bertugas di satuan pendidikan manapun, saya merasa mengalami mesti ada suatu hambatan, tantangan, rintangan yang harus dihadapi, harus diselesaikan. Kemudian permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan bapak ibu guru, siswa, dan juga kultur barangkali kadang-kadang ya, suasana di satuan pendidikan yang saya pimpin itu. Nah, untuk mengidentifikasinya biasanya kan saya setiap bertugas atau ditugaskan di satuan pendidikan manapun itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu itu tanpa harus diketahui oleh orang, tanpa secara formal mesti melakukan suatu pengamatan ya. Semacam survei begitu masalah-masalah yang ada di sekolah itu, kemudian kami lihat, kami amati, catat, kemudian dikelompokkan masalah-masalah mana yang harus segera diselesaikan, masalah-masalah mana yang nanti harus ada penjadwalan untuk diselesaikan masalah itu. Oh gitu ya Bapak. Jadi di sini Bapak mengidentifikasinya dengan terlebih dahulu melakukan pengamatan ya Bapak, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan, begitu ya Bapak. Mengamati dan kemudian mengelompokkan manakah ini dilema etika ataukah ini masih rujukan moral. Iya Bapak, luar biasa, saya yakin pasti itu sangat kompleks ya Bapak ya, karena di sekolah baik guru, baik siswa dan lain sebagainya. Baik Bapak, kemudian hal yang kedua tadi sebenarnya yang akan saya tanyakan sih, bagaimana sih Bapak untuk mengatasi hal yang dilema tersebut. Tadi Bapak pertama sudah menyebutkan skala prioritas, begitu ya Pak ya. Jadi prioritas mana sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah kemudian ini Bapak, ketika Bapak menghadapi sebuah kasus yang dilematis, dalam arti ini benar sih sebenarnya, tapi di sisi sini juga benar. Nah, tetapi ini bagaimana ya untuk mengambil keputusan yang tepat itu bagaimana Pak? Kalau sudah begitu maka kita akan kembali pada sebuah regulasi, peraturan yang ada. Jadi kalau sudah kita diskusikan masih membuat kita bimbang karena kepentingan tertentu, karena apa begitu, maka nanti kita kembalikan pada regulasi aturan yang ada. Patokannya berarti tetap ke regulasi ya Bapak ya, peraturan yang ada nih Bapak nih. Oke siap Bapak. Dan kemudian Bapak kira-kira langkah apa sih yang Bapak lakukan selama ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan apapun itu, apakah itu kasus yang dilematis ataukah mungkin kasus yang rujukan moral benar dan salah. Nah tadi sudah Bapak sampaikan, yang pertama tentu skala prioritas, yang kemudian mengumpulkan data yang otentik dari beberapa sumber, dan kemudian juga tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana itu kembali ke peraturan. Nah kemudian mungkin adakah langkah-langkah yang lain Bapak yang Bapak ambil untuk menyelesaikannya? Ya harus komunikasi dan koordinasi itu kuncinya di situ. Jadi kunci
seorang pemimpin, keberhasilan seorang pemimpin itu pada memimpin dalam skop apapun yang harus bersinggungan dengan pihak-pihak lain, termasuk sumber daya manusia yang ada di situ. Misalnya di satuan pendidikan ada guru, ada staf usaha, ada siswa, maka komunikasi dan koordinasi itu yang paling utama. Jadi harus itu, dan kita harus bisa, ini seorang pemimpin kadang-kadang harus menempatkan diri betul-betul sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga dengan semua yang ada, tapi saat-saat tertentu harus kita menempatkan diri betul-betul sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab sebagai manajerial di satuan pendidikan itu. Ya. Oh begitu nih Bapak nih. Jadi menurut Bapak bagaimana komunikasi dan koordinasi tadi ya Bapak itu yang sangat-sangat penting tentunya, dan kemudian bekerja sama atau kolaborasi dengan beberapa pihak ya Bapak ya. Satu hal yang luar biasa Bapak, memang dalam mengambil sebuah keputusan adalah satu hal yang penuh dengan tantangan seperti itu ya. Bisa saja keputusan kita mungkin berakibat yang lain. Nah kemudian Bapak, berarti dari hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, ada skala prioritas, kemudian ada koordinasi dan komunikasi dengan beberapa pihak, berkolaborasi seperti itu, dan kemudian ada juga hal yang lain. Nah dari sekian ini kira-kira tindakan yang paling efektif untuk mengambil sebuah keputusan itu bagian yang mana ya Bapak ya? Komunikasi ya Bapak ya. Dan taat regulasi, komunikasi dan taat regulasi itu. Iya, komunikasi dan taat kepada regulasi ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Jadi harus bisa membangun komunikasi yang baik ya Bapak. Nih, luar biasa, berarti memang seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan anak-anak buahnya ya Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Dan kemudian selanjutnya nih Bapak, saya ingin menanyakan, pasti Bapak di dalam menjadi kepala sekolah, dalam menghadapi banyak kasus-kasus yang ada, pasti menghadapi tantangan. Nah, kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang Bapak hadapi selama ini, dan terlebih dalam mengambil keputusan khususnya? Tantangannya itu kan kita harus bisa cepat-cepat beradaptasi ya. Jadi karena beberapa kali saya ditugaskan di satuan pendidikan negeri, kalau dihitung sampai sekarang yang definitif saya sudah di 3 SMA, yang PLT juga di 3 SMA, artinya sudah 6 SMA. Terus dari 6 SMA itu semua mempunyai kultur yang berbeda-beda, tantangan yang berbeda-beda. Maka pimpinan harus cepat beradaptasi, menyesuaikan dengan kultur yang ada, tapi tetap harus berpegang pada sebuah regulasi yang sama sebenarnya. Jadi mungkin seperti ini Bapak, itu tidak ada jadwal tetapi lebih bersifat fleksibel begitu dan Bapak. Ada penargetan, ada tetap target, ada menurut skala prioritas sesuai dengan kebutuhan Bapak. Berarti untuk hal yang dilakukan di dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah bagaimana Bapak harus bisa beradaptasi ya. Sehingga dari adaptasi itulah Bapak akan menjadi pemimpin yang solutif ya Bapak. Beradaptasi tapi jangan sampai hanyut dengan kultur yang ada seluruhnya. Jadi kultur yang ada itu sebagai bagian dari informasi yang harus kita pegang untuk mengambil suatu kebijakan dan keputusan. Berarti tetap kembali nanti kepada regulasi yang berlaku begitu nih Bapak nih. Iya, memang setiap sekolah memiliki kultur yang berbeda tadi ya Bapak, tapi kembali regulasi itu yang menjadi pegangan Bapak sebagai seorang pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan. Baiklah Bapak, kemudian selanjutnya nih Bapak, ada yang ingin saya tanyakan. Ketika Bapak menghadapi mungkin dalam sekolah itu pasti akan muncul kasus itu tidak hanya satu kasus dalam sehari, bahkan mungkin satu hari itu bisa beberapa kasus seperti itu nih Bapak. Nah kemudian apakah ada jadwal khusus bagi Bapak dalam menyelesaikan ini atau bagaimana Bapak? Kalau jadwal sih mestinya tidak ada. Kita harus melihat ini kebutuhan ya. Kalau masalah-masalah itu memang kita pandang prioritas untuk segera diselesaikan, harus segera kita selesaikan. Kemudian nih Bapak, adakah faktor-faktor apa sih Bapak yang mempermudah Bapak di dalam membantu untuk mengambil sebuah keputusan? Faktornya tetap ini, faktor komunikasi dan koordinasi. Itu. Berarti kerjasama dengan berbagai pihak ini ya Bapak.
dengan hal yang terkait. Baik Bapak, dan kemudian nih Bapak, dari sekian banyak kasus, sekian banyak masalah yang Bapak hadapi, dan kemudian Bapak juga mengambil keputusan, dan kemudian di situ tentunya ada pembelajaran yang sangat bermakna untuk Bapak. Ini pembelajaran apa sih Bapak yang bisa Bapak semuanya akan kita ambil hikmahnya. Jadi penyelesaian masalah di tempat kerja itu harus menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita, karena bisa juga masalah-masalah itu akan muncul di keluarga kita maupun keluarga saudara kita, sehingga luar biasa. Jadi melalui masalah-masalah yang ada itu akan menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kehidupan selanjutnya, khususnya dalam keluarga gitu Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya dapat saling berbagi seperti ini Bapak, dan saya berharap semoga Bapak terus menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan, pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang tepat dan luar biasa. Sekian Bapak Ibu untuk interview saya dengan Bapak Dr. Andes Kaswanto MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ungaran. Hal yang luar biasa yang dapat kita peroleh melalui interview ini, bahwa hal yang terutama adalah komunikasi dan koordinasi. Itu adalah hal yang paling efektif untuk mengatasi sebuah persoalan dan mengambil sebuah keputusan. Baiklah, demikian, terima kasih dan selamat siang, salam dan bahagia.